Nah, kalau misalkan dari semua foto tadi itu memang udah bagus ya yang awal. Tapi kalau misalkan mau lebih bagus itu bisa di retouch dan dikasih filter. Contohnya kayak gini. Udah nih, tarik lagi ya. Hai guys, balik lagi sama Pile di sini. Masih pakai baju yang sama, kerudung yang sama. Ya emang syutingnya 1 hari kemarin ya. Dan kali ini video di sini aku mau kasih tahu atau sharing tutorial edit pakai Lightroom ya. Karena di Lightroom itu bisa diedit di handphone dan di PC. Jadi terserah kalian mau edit di PC atau di handphone. Cuman untuk mempermudah sekarang hari ini aku editnya di handphone ya. Buka dulu Lightroom-nya. Ini exposure itu biasanya nih itu terang banget sampai mukanya rata putihnya gitu. Ini aku sebenarnya ini exposure-nya udah pas sih, pakai terangin dikit aja kali ya. Nah ini kontrasnya, jadi kalau misalkan kontrasnya diturunin warnanya jadi abu-abu gitu, maksudnya bukan abu-abu ya, gimana ya, biasanya warnanya tuh jadi nggak tajam deh, nggak keluar gitu. Nah ini aku kontrasnya mau aku naikin dikit ya, cuma +5 doang. Highlights-nya nih, highlights kalau misalkan dinaikin objek yang kena cahaya berlebihan tuh bisa direduce juga nih si cahayanya, gelapin dikit atau misalkan diterangin karena pengen terlihat putih kayak gitu. Shadows kan di daun-daun ini kan banyak yang gelap tuh, banyak yang hitam-hitam. Kalau diturunin dia makin gelap, kalau misalkan dinaikin kelihatan deh daun-daunnya. Naikin apa turunin ya, suka gue. Terus ini white itu kalau misalkan ada bagian yang memang putih nih bisa kalian lihat ya perbedaannya kayak gimana. Pokoknya kayak gitu deh. Males banget gue jelasin. Nah kayak gitu ya kalau untuk whites ini. Blacks itu bagian-bagian yang hitam, biasanya nyatu juga sih sama shadow, cuman ya kalian lihat sendiri ya. Nah gitu. Untuk color itu ada temperatur. Dia biasanya dari white balance. Temperaturnya misalkan mau cold atau dingin, tinggal turunin temperaturnya. Nah ini kelihatan nih perubahan warnanya jadi biru. Kalau misalkan mau warm atau hangat, kalian tinggal geser aja ke kanan. Nah jadi kuning kan, sesuai selera sih. Kalau tint tuh tintin. Kalau hijau itu kayak color hijau. Pop up tuh foto color hijau. Ini vibrance itu kalau misalkan kita rendahin tuh malah jadi kayak hitam putih gitu, cuman nggak hitam putih banget sih, masih ada kelihatan warna-warnanya dikit. Nah ini kalau dinaikin tuh kelihatan banget ya, menonjol banget warnanya, kuningnya, oranye-nya, hijaunya, semuanya kelihatan kayak gitu. Cuman aku mau pakai di sini aja deh. Nah saturation juga sama fungsinya, cuman kalau saturation itu giliran saturation diturunin dia benar-benar bakal hitam putih banget, nggak akan ada warna yang kesisa, nggak akan ada. Nah tapi kalau dinaikin genjreng cuy. Aku naikin dikit deh. Nah untuk yang di tools color ini ada tools mix. Kalian bisa merubah warna ya. Misalkan warna merah itu bisa dirubah nih. Ini kan karena oranye ada kandungan warna merah, kalian bisa rubah warna merahnya jadi merah tua atau jadi oranye banget. Ini kan karena basic dasarnya merah ya, oranye tuh. Nah kayak gini guys. Jadi kalau warna hijau nih bisa jadi warna kuning melati. Oh ini bagus banget ya. Nah jadi gini, jadi kayak cerah ceria koneng-koneng.
Nah ini kalau pakai tools yang kuningnya nih, si baju teteh kan warnanya kuning, si baju teteh warnanya kuning. Nah kalau misalkan saturationnya diturunin, dia hanya warna kuning doang yang akan turun warnanya. Cuman aku suka kayak gini nih, ngejreng banget si tetehnya, kelihatannya segar gitu, fresh, masih muda gitu. Nah ini ada warna Tosca. Biasanya kan kalau warna hijau daun itu kalau misalkan di kamera itu si hijaunya tuh bisa ada yang ketangkap hijau banget, tapi ada juga yang hijau Tosca atau rada-rada kebiru-biruan gitu deh hijaunya. Nah ini bisa dirubah juga nih warnanya, bisa jadi kalau digeser ke kanan biru, dia bakal jadi biru, nggak biru-biru banget sih, tetap biru Tosca, hijau Tosca, salah. Kalau dikebawahin si hijaunya tuh kayak hijau daun yang udah mau gugur gitu deh. Itu dari hue-nya. Hue. Hue itu ini hiu Cilembu. Wih. Terbalik nih. Nah udah tuh. Pokoknya kalau misalkan untuk tools yang merah, oranye, kuning, hijau, Tosca, biru, ungu, pink itu kalian bisa atur-atur sendiri kayak gimana ya, itu sesuai selera, pure sesuai selera. Nah terus di tools yang efek itu ada tekstur. Kalau misalkan teksturnya diturunin itu bakal lebih soft, muka si tetehnya bisa jadi lebih soft nih, tuh kelihatan kan mukanya soft banget. Nah tapi kalau misalkan teksturnya dinaikin, dia akan kayak mempertajam gitu teksturnya nih, bisa kalian lihat. Nah kayak gitu. Cuman di sini aku mau pakai agak soft dikit lah biar si tetehnya mulus. Nah untuk clarity nih, clarity juga hampir sama ya, dia kalau misalkan diturunin tuh cuy, you can see. Nah ini kalau clarity-nya dinaikin, dia akan lebih jelas. Nah kayak gitu, cuman aku nggak mau terlalu jelas juga. Low battery. Yes, oke. Untuk efek-efek yang ada di sini kalian bisa sesuaiin gimana maunya kalian ya. Ini ada banyak tuh, ada grain tuh kalau misalkan kelihatan itu jadi nanti ada titik-titik gitu. Nah lihat nih, ada titik-titik. Itu efek-efek zaman sekarang lah, efek-efek. Nah biasanya grain ini fungsinya kalau misalkan ngeditnya pakai warna vintage, kalian itu biasanya sih suka ada yang pakai grain, jadi supaya kelihatan banget jadul-jadulnya karena ada titik-titik kayak gini. Oke, aku nggak akan pakai itu sekarang. Kalau detail itu ada sharpening atau ketajaman. Nah jadi dari ketajaman ini kita bisa lihat. Nah kalau ketajaman ini keriput-keriput kantung mata tuh bisa kelihatan, bahkan pori-pori juga bisa kelihatan. Noise reduction itu fungsinya kalau misalkan kalian ngambil gambar di low light dan ada biasanya suka ada bintik-bintik tuh, bukan grain ya, ini noise. Biasanya suka ada bintik-bintik. Nah di Lightroom itu bisa diakalin pakai noise reduction. Nanti kalian kalau noise reductionnya semakin tinggi, dia akan meredam noise reductionnya dan titik-titiknya akan lebih berkurang. Lalu ada suara magic jar yang lagi dibersihkan atau diaduk. Nah tadi yang optik sudah aku jelasin ya di awal. Zoom out dulu biar nggak full muka. Nah untuk kalian yang males nih ngedit gitu kan, harus ngedit warnanya, harus ngedit cahayanya, nggak tahu mana yang bagus atau yang enggak. Sekarang tuh udah banyak banget yang share preset dari Lightroom, VS Code atau apapun itu. Jadi kalian nanti tinggal download preset yang udah ada, terus kalian import ke Lightroom, di save jadi create preset. Nah nanti kalian bisa lihat di tools preset ini, kayak ini preset yang udah aku punya, yang udah biasa aku bikin supaya aku nggak capek lagi buat ngeditnya sama kayak gitu. Jadi aku save presetnya. Nah kayak gitu guys. Ini ada beberapa preset yang bakal aku liatin. Nah ini kalau misalkan pakai preset ini kok jadi kayak gini ya, kalian cuma tinggal atur lagi aja keterangan atau kegelapannya, itu suka-suka kalian ya. Yang penting bisa enak dilihat sama orang, bisa
enak dipandang lah. Kalau ukuran di Instagram nih, biasanya itu ada ukuran 1:1 alias kotak, square. Itu biasanya aku pakai square karena biasanya kalau misalkan untuk foto produk atau misalkan foto setengah badan, aku biasanya pakai format square atau 1:1 supaya orang tuh kalau ngeliat Instagram kita atau profil kita tuh udah langsung kelihatan nih, oh fotonya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, tanpa mereka harus klik lagi foto kita. Istilahnya memudahkan yang melihat Instagram kita supaya foto-foto kita terlihat lebih bagus dan baik dan mudah dilihat. Buat kalian yang mau berkarya melalui foto atau video, itu silahkan aja, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu gimana-gimana, namanya juga belajar, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada yang kurang berkenan di video ini menurut kamu, tolong dimaafkan karena memang itu apa adanya saya gitu ya. Jadi semoga yang mau berkarya tetap berkarya, semangat berkarya, jangan ragu, jangan bimbang, jangan sedih. Apalagi sih. Kalau kalian udah coba-coba untuk edit di Lightroom, jangan lupa tag aku di Instagram aku dan di Instagram IM. Dan sekian materi kali ini. Semoga sharing-sharingnya bermanfaat dan sama-sama belajar. Jadi kalau kalian punya ilmu juga jangan lupa sharing ke aku. Kita sama-sama belajar kan di sini, oke? Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Fokus.